Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Palokeng Hong take profit di saham Gajah Tunggal. Kita bisa lihat chartnya ya. Kemarin Gajah Tunggal menuju all time high-nya di 1340, tapi kemudian longsor lagi ke sekarang terakhir 1095. Untuk mengetahui ada penjualan dari Insider, kita masuk ke Stockbit ya. Masuk ke Stockbit. Kita ketik GJTL. Nah, kita cari Insider. Nah, ini. Nah, Palokeng Hong melepas kepemilikannya di sini berapa? 4.873.600 lembar saham. Asalnya kepemilikannya 5,17%, berkurang jadi 0,3%. Di tanggal 10 Juli. Kan langsung harganya dari 1.300-an turun ke 1.000-an lagi. Nah, kalau lihat Palokeng Hong jadi memegang porsi kepemilikan besarnya, kita tinggal klik namanya aja. Nah, ini Petrosi, MBSS, BMTR, GJTL, Cepin, Deal, dan Deal ya. Berhubung mungkin ini Stockbit belum update ya, soalnya Palokeng Hong udah melepas kepemilikannya di Petrosi sama MBSS. Gajah Tunggal sendiri ini mengalami kenaikan laba bersih ya, 266 miliar di kuartal 1. Di sebelumnya rugi terus. Di 2002 di kuartal 2 sampai kuartal 4 rugi terus. Itu karena rugi selisih kurs ya, kurs dolar. Kebanyakan selisih kurs dolar. Nah, kita lihat hutang dari Gajah Tunggal ini, hutang jangka pendeknya 1,2 triliun, hutang jangka panjangnya 4,4 triliun, total hutang 5,6 triliun, sedangkan cashnya 696 miliar. Jadi agak ngeri-ngeri sedap ya kalau hutangnya tinggi tapi cashnya sedikit. Keunggulan dari Gajah Tunggal sendiri itu adalah dia ban terbesar se-Asia Tenggara ya. Produknya GT sendiri, IRC, dan masih banyak lagi. Terus Gajah Tunggal sendiri dia mempunyai anak usaha yang memproduksi apa namanya ya. Jadi di lingkungan dia, misalkan dia punya perusahaan pembuat polyester begitu. Bisa dilihat di anak-anak usahanya. Cuma melihat perjalanan investasi Lokeng Hong ya. Palokeng Hong itu dia mulai investasi di umur 30 tahun. Semenjak beliau bekerja di Bank Ekonomi. Dia mulai karena beliau sudah menjadi kepala cabang ya dari
pekerja bank biasa naik menjadi kepala cabang, beliau melihat nih ternyata investasi saham itu dalam beberapa bulan ada yang naik 400% begitu. Nah, beliau mulai menyisihkan gajinya untuk investasi saham di umur 30 ya. Saya dulu sempat berpikir ya, kalau Lo Keng Hong, saya dulu ketika di usia 30-31 berpikir kalau Lo Keng Hong misalkan investasi saham start 30 dan di usia 54 portofolio beliau udah di angka 2,5 triliun. Seandainya saya dapat 1/10-nya aja mengikuti strategi Lo Keng Hong, berarti saya di umur 50 tahunan paling enggak saya harus dapat 250 miliar ya. Tapi mengambil pelajaran dari saya ya. Saya start usia investasi itu di 2018, 2017 akhir, katakanlah 2018 udah benar tuh investasi. 2018 saya bisa dulu, saya juga trading ya. Maksudnya ada saham naik saya jual dulu. Itu saya rata-ratain keuntungan bisa kadang-kadang sebulan 1,5 juta dari trading begitu, dari dividen juga. Ya paling kecil dulu 2018 2019 belum corona ya, itu kalau dirata-ratain lah dapatlah 1 jutaan sebulan. Akhirnya saya melakukan suatu kesalahan. Dulu portofolio saya di 2020 itu saya pernah melihat di all time high-nya pernah menyentuh 70 juta. Akhirnya pas corona tuh 2019 2020 wah saham turun, IHSG kita ke 3.500-an kalau nggak salah, penurunan tajamnya. Porto saya turun sampai 40 ya, 40 30. Nah, di sana saya mengalami down ya, maksudnya kaget juga karena emang baru berinvestasi dan porto saya di angka 60 70 juta turun ke 30-40 juta. Waduh, dahsyat kata saya. Saya melihat waktu itu BRI waktu corona di harga 2.100. Terus banyaklah saham-saham turun sampai parah. Hexa turun sampai 2.600 2.700 kalau nggak salah. Banyak saham-saham bagus yang turun drastis. Apalagi saham-saham ASI keturun ke 3.000-an, 3.500. BNI turun ke 3.500 juga. Mandiri turun ke sekitar 4.000-an juga. Itu saya melihat, cuma karena kita belum berpengalaman, kita tidak memandang itu sebagai opportunity ya. Walaupun ya maksudnya skill saya dulu sama sekarang kan masih berbeda mental saya. Nah, kesalahannya dulu saya di 2020 awal ketika saham lagi down, saya melihat tuh kenaikan aset kripto sangat dahsyat banget. Saya emang dulu main kripto ya di misalkan beli Doge saya di harga 110, 2 hari berikutnya dia Doge udah 700. Gila ini kata saya peningkatannya. Akhirnya saya pun mulai masuk ke kripto. Wah, cuan tinggi, akhirnya saya cut ke saham saya di pokoknya saya jual sebagian besar saham saya masuk kripto. Akhirnya saya disebut rungkat juga di tahun 2022-an lah. Tahun kemarin aset kripto saya juga jatuh banyak. Akhirnya saya dari sisa-sisa kripto itu saya babat habis juga, saya masukin saham juga. Ditambah saya juga ada masuk bisnis yang real
itu pun harus hasil dari jual saham. Akhirnya bisnis real itu emang cuan ya, cuma karena manage kita nggak bener. Dan jujur aja saya terjadi peningkatan gaya hidup. Hasil dari bisnis itu modalnya, cuannya akhirnya dipakai bisa disebut buat peningkatan gaya hidup ya. Akhirnya saya sekarang mungkin 2023 nih saya start lagi. Saya ingin memulai perjalanan investasi yang bener lagi seperti Bapak Lokeng Hong. Mudah-mudahan menginjak umur saya sekarang 35, saya lebih mendapatkan pelajaran dari kesalahan-kesalahan saya, dan saya ingin grow lagi di saham. Malah cerita saya sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengambil pelajaran dari hikmah kesalahan saya. Sekarang Pak Lokeng Hong start di usia 30. Usia 54 dia udah punya porto saham 2,5 triliun. Kalau sekarang udah lebih, bisa 2 kali 3 kali lipatnya dari, ya katakanlah bisa lah 2 kali lipat dari porto dia yang waktu usia 54. Saya juga sekarang kurang tahu usia beliau, cuma saya nonton video beliau di usia 54 itu ada sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.